Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabiy wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa sebelum konten kalian cek deskripsi, di situ ada pembelian baju koko Al-Qodi, ada nomor teleponnya, dan juga kalian bisa beli parfum Kamuni, ada linknya. Parfum Sultan harga merayat dari UMKM Indonesia. Dan buat kalian yang pengen berangkat umroh dengan travel yang aman, terpercaya, barokah, kalian juga bisa cek deskripsi, sudah ada nomor admin umroh di situ. Buat kalian yang pengen berangkat umroh, sudah ada paket regulernya, paket Titian Barokah, paket 8 gratis 1. Kalian cek sekarang guys. Sekarang kita masuk ke konten guys. Konten kita kali ini seorang mayor ini yang sering tampil. Ini the most trusted man. Ya, orang yang paling dipercaya oleh Bapak Prabowo nih. Bahkan dalam beberapa penampilannya juga nggak sedikit judul-judul media menuliskan dia ini Mayor Teddy yang songong gayanya ya. Karena dia mayor tapi sekarang udah sekretaris kabinet. Dan ya, beberapa kali ini momen dimana dia menegur pas pampres ya. Jadi ini Mayor 1 memang spesial ya. Tapi ini kayaknya bisa membuat perpecahan di tubuh TNI. Dan ini ada Panglima TNI juga mengeluarkan pernyataan ini guys. Nih. Panglima TNI sebut prajurit aktif duduki jabatan sipil akan pensiun dini atau mundur. Iya Ted, lu kalau memang mau di sipil mundur aja gitu. Iya lu udah dapat jabatan banyak masih TNI juga. Udahlah. Kayak anaknya SBY itu kan mundur ya. Siapa? AHY. Dia kan TNI juga ya. Lanjut. Selain menyiapkan personil dengan jumlah. Hal ini disampaikan Jenderal TNI Agus Subianto di STIK Jakarta Selatan Senin 10 Maret. Terkait Undang-Undang 34 Undang-Undang TNI 34 nih yang terkait prajurit TNI yang aktif menjabat itu Pak. Ini prajurit TNI aktif dan menjabat di kementerian atau lembaga lain akan pensiun dini atau mengundurkan diri dari dinas aktif sesuai dengan pasal 1. Ya, jadi ya ini tergantung tentang Mayor Teddy lah ini. Teddy ini kan dia mayor aktif. Dan dia juga di jabatan sipil ya, sekretaris kabinet anjir. Wah, mudah sukses ini. Tapi gua enggaknya selamatin diri gua dan keluarga gua, anak turunan gua dari jabatan-jabatan yang begini. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Dan ini juga banyak tokoh sebetulnya yang berbicara, dan ini yang kita angkat sekarang ini Pak SBY ini, ada Pak SBY dan beberapa tokoh sebenarnya. Kita lihat yang bisa kita reaksi. Nih Pak SBY. Jenderal aktif misalnya jangan berpolitik. Jenderal aktif misalnya jangan berpolitik. Nah, itu ya di bawahnya itu ada foto Mayor Teddy ya sama AHY ya kan? Iya AHY TNI juga. Lanjut. Kalau mau berpolitik pensiun. Nah, oleh karena itu Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira
militer yang karirnya dulu cemerlang cerah, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik, syaratnya harus tunduk. Mereka yang operasi di Papua, mereka yang Ini juga ini pengamat militer ini, gue lupa namanya nih. Ya, jadi Teddy nggak mundur anjir. Teddy kagak mundur. Teddy masih mayor. Nah, ini kita dengerin dari sini nih, ini mulai awal nih, kita simak ya. Pemerintahan atau politik, syaratnya harus tunduk. mereka yang operasi di Papua, mereka yang operasi perdamaian di luar negeri, bertahun-tahun, berjenjang karir dari mayor, letkol, kolonel sampai jenderal. Kenapa mereka yang tidak dipilih sebagai sekretaris kabinet? Padahal jabatan sekretaris kabinet itu jabatan level mungkin setara jenderal 1 atau jenderal bintang 2. Bayangin dia baru mayor udah dapet itu. Berarti dia melewati berapa liting itu di atasnya. Wah, ya gimana nggak gerak? Ini yang bahaya. Akhirnya bisa terjadi perpecahan di tubuh TNI ini. Bisa jadi nggak ada kesetiaan nantinya. Karena nggak sesuai dengan jenjang karir yang semestinya gitu. Di atasnya dia masih ada letkol, kolonel, ya kan? Wadah, tapi dia udah, wah. Tapi ya mau gimana lagi, anak kesayangan Prabowo, tanda kutip. Lanjut. Tapi harus mayor TNI, seorang mayor yang harusnya harus mengabdi di internal TNI. Jadi dalam konteks pengangkatan itu ada dampak terhadap organisasi. Karena dalam TNI itu ada jenjang kepangkatan. Betul. Seharusnya pemimpin sipil tidak boleh melakukan kontrol sipil subjektif. Yang dilakukan adalah kontrol sipil objektif. Hari ini kita mendengarkan berita yang sangat menghebohkan. Mayor Teddy Indrawijaya dengan jabatan sekretaris kabinet mendapatkan kenaikan pangkat menjadi letnan kolonel terhitung 25 Februari 2025 yang lalu. Tentu ini sebuah berita yang mengejutkan. Nggak usah mengejutkan sih sebenarnya. Udah di Kobuzier aja bisa dapat pangkat. Iya, letnan kolonel dia ya. Pangkatnya dia itu pangkatnya apa itu? Perwira juga kan ya? Dan latihan kagak, apa kagak. TNI jadi zaman naga bonar ini. Kau jenderal, aku jenderal, kau kolonel, kau sersan. Sudah aku bilang jangan berperang, bertempur, mampus kau. Iyalah, jenjang karir udah acak adut ini, acak adut. TNI jadi acak adut. Sian. Panglima TNI-nya bisa apa nih? Ya Allah, negara ya Allah. Gara-gara mayor Teddy aja ya. Tapi sekarang jadi letkol Teddy ya, jangan heran lah. Deddy Kobuzier aja naik. Ya, Allahu Akbar. Lanjut. Karena di lettingnya atau teman seangkatannya itu baru akan menjadi mayor per 1 April 2025 mendatang. Bahkan pemegang Adi Makayasa 2011, Kapten Korpseni Hendrik Pardamaian Hutagalung itu masih berpangkat kapten dan baru nanti per 1 April akan menjadi mayor. Bayangin tuh, yang di angkatannya dia yang terbaik aja, itu yang tingkat terbaik, baru mau jadi mayor 1 April besok. Dia udah letkol. Wow. Ya, bisa pecah TNI gara-gara si Teddy ini. Aduh, tapi ya itu urusannya ya. Kan pokoknya gua sebagai warga negara, ya beginilah. Mau bilang apa? Mau protes? Nggak bisa, nggak punya kewenangan. Ya gua bacotin aja. Lanjut. Nah, yang menarik adalah untuk menjadi letnan kolonel itu membutuhkan waktu sekitar 18 tahun dari pangkat pertama letnan 2 dengan catatan dia harus sudah lulus pendidikan lanjutan perwira 2 dan juga pendidikan sekolah staf dan komando angkatan darat. Jadi butuh waktu 18 tahun untuk menjadi letnan kolonel. Nah, Teddy kebetulan belum memenuhi persyaratan dan dia belum lulus pendidikan lanjutan perwira 2 apalagi sesquad. Nah, jika seseorang belum lulus di kelapa 2 hingga sesquad, maka memerlukan waktu sekitar 22 tahun untuk menjadi letnan kolonel. 22 tahun lah, Teddy ini berapa tahun ya? Karena itu semestinya Teddy Indrawijaya baru akan menjadi letnan kolonel
pada tahun 2033 mendatang. 2033 sekarang 2025, 8 tahun lebih cepat. Wah, bayi tabung ini ya. Kalau ya kan yang prematur. Iya, let call prematur. Anjir, ada lagi istilah gue. Ya kan kalau bayi lahir lebih cepat prematur ya kan ya. Ini let call lahir lebih cepat. Let call prematur namanya ya. Aduh, lanjut. Saya kira ini sebuah kehebohan dan saya kira juga persoalan Teddy juga pada saat dia ditunjuk menjadi sekretaris kabinet, seharusnya menurut Undang-Undang TNI pasal 47, perwira atau prajurit aktif yang menduduki jabatan sipil harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas militer. Wait, mestinya sesuai dengan pasal yang disebutkan tadi itu, Teddy ini pensiun, mundur, bukan naik pangkat. Ini malah naik pangkat. Anjir lah, negara apa sih ini ya? Aturan hukum ada pasalnya. Bahwasannya TNI aktif yang menduduki jabatan sipil harus mundur atau pensiun dini. Ini bukan mundur, bukan pensiun dini, malah naik pangkat. Wow, keren. Wallahu Akbar, keren Mayor Teddy ini. Serius, keren. Lanjut. Teddy sejak dilantik menjadi menteri atau sekretaris kabinet pada Oktober lalu tetap dengan pangkat mayor. Nah, ini juga menandakan bahwa ada administrasi yang kurang baik, ada sesuatu yang dipaksakan. Saya kira juga Kepala Staf Angkatan Darat dan Panglima TNI juga merasa ada konflik batin di dalam kasus Teddy Indrawijaya ini. Jadi menurut saya semestinya pimpinan TNI dan Kepala Negara Presiden Prabowo Subianto mestinya tegas pensiunkan Teddy karena ini akan menjadi cacat sejarah militer Indonesia. Belum pernah ada sejak era reformasi orang mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa 2 kali seperti ini, dari pangkat mayor dan juga pangkat letnan kolonel. Jadi semestinya Teddy Indrawijaya lulusan Akademi Militer 2011 ini, kalau dari kepangkatan itu untuk menjadi ajudan presiden pun belum memenuhi persyaratan. Anjir, ajudan presiden aja belum mestinya. Allah, parah ya di zaman ini ya. Ya Prabowo nih ya, bagus dah Pak, bagus, terusin Pak. Ini posisinya semestinya masih asisten ajudan presiden. Karena itu menurut saya pasti ada konflik batin, ada protes-protes di antara prajurit TNI, tapi dia tidak bisa mengemukakan protes-protes ini. Saya kebetulan yang meliput kegiatan TNI sejak 1991 sampai sekarang, bahkan sering diminta untuk menjadi pembicara di instansi-instansi TNI. Tentu tugas saya mengingatkan, bukan dengan kebencian, tapi ini kritik yang membangun, kritik konstruktif. Jangan sampai hanya karena satu orang Teddy maka organisasi dirusak. Jadi kenaikan pangkat ini mestinya juga harus taat aturan. Orang harus ikut aturan, bukan aturan mengikuti seseorang. Saya kira pengalaman ini menjadi sejarah yang tidak baik untuk dilanjutkan. Demikian, salam. Ya, iya. Jadi dari ini guys, ya bahwasannya Teddy udah naik pangkat, dia dari kapten ke mayor itu udah lompat. Teman-temannya aja mau ke mayor ini nanti 1 April 2024. Dia sekarang udah let call 2 kali, 8 tahun dia lompatnya itu berarti. Dan ini ya jelas lah di antara prajurit yang lain, dia berapa angkatan itu yang dilewati nama dia. TNI bisa pecah kalau begini, bakal ada gejolak-gejolak yang nggak baik ya. Tapi
Apakah ini mau diteruskan? Ya bakal pecah atau ya sebaliknya. Menurut kalian gimana guys? Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa kalian cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko Alkoti di situ, beli parfum Kamuni di situ, dan juga daftar umroh di situ. Sudah ada paket umroh, paket Didian Barokah, paket 8, gratis 1. Kalian cek sekarang guys. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.